Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis aquaponik. Sebelum ke penjelasan bisnis aquaponik itu apa, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan bisnis aquaponik tersebut. Permasalahan yang kami temukan pada saat ini yaitu anomali cuaca dan kegagalan panen. Kegagalan panen ini disebabkan anomali cuaca, yaitu cuaca yang sering berubah-ubah. Ketika curah hujan tinggi, maka banyak terjadi banjir di daerah persawahan atau di lahan pertanian, di mana ini menyebabkan pori-pori makro dan mikro tanah terisi oleh air, sehingga tanaman kekurangan oksigen. Sehingga di sini dapat menyebabkan kematian pada tanaman atau tanaman akan roboh ketika tertimpa angin. Terus ketika musim kemarau bagaimana? Nah, ketika musim kemarau, maka kadar lengas atau kadar air dalam tanah mengalami penurunan sehingga tanaman di sini sulit untuk bertahan atau tidak bisa menyerap air dalam tanah dan menyebabkan tanaman mati juga. Maka di situ kami menemukan sebuah teknologi baru dalam pertanian, yaitu sistem pertanian yang terintegrasi dengan IoT atau Internet of Things, sehingga di sini dapat menyelesaikan sebuah permasalahan itu sendiri. Permasalahannya apa? Kekurangan air atau kelebihan air, kekurangan oksigen. Setelah itu, permasalahan lain yang kami temukan selain itu yang bisa diselesaikan dengan bisnis aquaponik. Yang pertama, lahan yang sempit. Aquaponik ini dapat digunakan atau dapat dibuat dengan di lahan yang sempit. Contoh halnya di teras rumah, di atap rumah, ataupun dimanapun di lahan-lahan sempit. Bisa diselesaikan dengan aquaponik. Terutama di daerah DIY ini, di mana lahan perkotaannya sangat sempit. Yang kedua, yang dapat diselesaikan oleh aquaponik yaitu demand dan supply pada sayuran, di mana permintaannya tinggi tetapi penghasilan atau penanaman sayuran ini sedikit, sehingga di sini menyebabkan kekurangan pangan. Nah, dari cara ini kita bisa menyelesaikan kekurangan pangan, terutama kekurangan sayuran. Manfaat dari bisnis ini atau manfaat dari cara ini yaitu pertama, kebutuhan sayuran dan ikan itu tercukupi, terutama di perumahan atau di perdesaan, di lahan yang sempit, yaitu industri atau kebutuhan sayuran dapat tercukupi ketika musim kemarau ataupun musim hujan. Oke, sekarang kita masuk ke aquaponik. Nah, seru kali ini. Aquaponik merupakan gabungan dari hidroponik dan aquaculture. Hidroponik merupakan cara penanaman tanaman dengan menggunakan atau alas yaitu air, tidak menggunakan tanah. Sehingga di sini dapat digunakan atau dapat disimpulkan dengan penanaman tanaman dengan air, sehingga kebutuhan air pada tanaman tercukupi dan tanaman dapat mendapatkan oksigen dari air. Setelah itu, aquaculture merupakan peternakan atau budidaya ikan. Mudahnya disebut dengan budidaya ikan. Sehingga ketika digabungkan, kita dapat mendapatkan sebuah ide baru, yaitu aquaculture, di mana kita menanam tanaman dengan dilandasi atau dengan bawahan air, sehingga air ini tidak terbuang dengan sia-sia, bisa digunakan dengan ikan, sehingga kotoran yang ada di dalam ikan atau kotoran yang dihasilkan oleh ikan ini dapat kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Sehingga di sini menyebabkan terjadinya proses simbiotik
Selain mengembangkan budidaya tanaman, di sini kita juga bisa mengembangkan yaitu ekonomi, di mana menaikkan ekonomi pada masyarakat. Di sini kami menemukan sebuah konsep, yaitu konsep green dan circular economic, di mana konsep green economy bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengharmonisasikan kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian SDA agar pembangunan ekonomi terus berkelanjutan. Sedangkan konsep circular economy lebih mengedepankan pemanfaatan proses daur ulang sehingga barang-barang yang telah diproduksi tidak perlu dibuang, bisa diregenerasikan kembali menjadi barang baru. Mungkin cukup sekian kawan-kawan penjelasan dari saya. Ada kurangnya silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.